Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Abdullah Husain bin Mansur Al-Hallaj atau biasa disebut dengan Al-Hallaj lahir di Torbaidah, Iran Tenggara pada tanggal 26 Maret 866 Masehi. Seorang sufi kontroversi yang menyebarkan ajaran Wahdatul Wujud dengan sebutan Ana Al-Haq, akulah kebenaran. Dia adalah murid dari Junaid Al-Baghdadi dan temannya Abu Bakar Asy-Syibili. Namun ajaran mereka bertolak belakang. Sebelum dihukum mati, Al-Hallaj banyak berkelana ke penjuru negeri untuk berdakwah, menyampaikan khutbah-khutbah dan menyuruh orang ke jalan Allah. Sampai suatu ketika terdengar kabar kepada khalifah bahwa Al-Hallaj mulai menyebarkan ajaran sesat dan mengatakan Ana Al-Haq, akulah kebenaran. Junaid Al-Baghdadi dan Abu Bakar Asy-Syibili sudah menasihatinya agar tak membuka rahasia itu kepada khalayak umum. Namun ternyata Al-Hallaj nekat. Pada waktu itu Junaid Al-Baghdadi dimintai tanda tangan untuk persetujuan menghukum mati Al-Hallaj. Namun Junaid Al-Baghdadi sedang mengenakan jubah sufi. Junaid Al-Baghdadi pun pergi sebentar dan mengganti jubahnya dengan jubah ilmuwan dan mengenakan sorban. Kemudian Junaid Al-Baghdadi pun memberikan tanda tangannya. Tokoh ulama fikih dari segala aliran, ahli hadis serta masyarakat sudah geram ingin menghukum mati Al-Hallaj karena ulama berbagai kalangan sudah memfatwakan bunuh Al-Hallaj, darahnya halal untuk ditumpahkan. Singkat cerita, Al-Hallaj pun ditangkap lalu dipenjara atas tuduhan ajaran Wahdatul Wujud yang ia sebarkan. Selama di penjara, Al-Hallaj pernah menghilang 2 kali. Pada malam pertama ia menghadap ke hadirat Allah. Oleh karena itu ia tidak ada dalam sel tahanannya. Dan pada malam kedua Allah berada dalam kamar tahanannya. Maka sirnalah ia beserta kamar tahanannya. Pada malam ketiga barulah Al-Hallaj kembali berada dalam sel tahanannya. Ketika Al-Hallaj di penjara, di sana ada 300 orang yang ditahan, lalu dibebaskannya. Dengan gerak isyarat lepaslah kunci yang membelenggu mereka. Namun Al-Hallaj tak ikut melarikan diri. Keesokan harinya Al-Hallaj pun dibawa ke panggung penghakiman dalam keadaan rantai yang membelenggunya. Lalu Al-Hallaj pun dilempari dengan batu. Tangan, kaki, telinga, lidah, hidung dan kepalanya dipotong serta matanya dicungkil. Seketika pula darahnya menggenang di mana-mana. Walaupun tubuhnya telah terpotong-potong, namun bagian tubuhnya masih bisa mengeluarkan suara Ana Al-Haq, akulah kebenaran. Dan dari darah Al-Hallaj membentuk kalimat Allah. Setelah itu orang-orang pun membakar mayat Al-Hallaj, lalu abunya dibuang ke sungai Tigris. Dari abu yang mengambang itu mengeluarkan suara Ana Al-Haq, akulah kebenaran. Abu itu mengambang dan membuat sungai Tigris menjadi naik. Dengan cepat seorang pelayan Al-Hallaj meletakkan jubah tuannya di pinggir sungai Tigris agar air bah tak menenggelamkan Baghdad. Maka orang-orang pun mengumpulkan abu mayat Al-Hallaj, kemudian menguburkannya, dan keadaan pun kembali tenang. Dalam riwayat yang lain, sebelum Al-Hallaj dibunuh, Iblis sempat berdialog dengannya. Iblis mempertanyakan kenapa Al-Hallaj diangkat menjadi wali, sedangkan aku dikutuk, padahal sama-sama mengatakan aku. Al-Hallaj pun menjawab, memang aku mengatakan Ana Al-Haq, akulah kebenaran. Sebenarnya ketika aku mengatakan akulah kebenaran, aku sendiri sudah menenggelamkan egoku dan menganggap diriku sudah tidak ada. Sedangkan engkau mengatakan aku, namun dirimu masih mengakui itu kamu, dan engkau masih melihat dirimu. Itulah bedanya.